Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya, Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Sebanyak 8 negara udah dipastikan nih untuk maju ke perempat final Piala Eropa 2024. Banyak yang bilang Piala Eropa 2024 ini banyak kejutan nih, karena banyak negara-negara kuda hitam yang akhirnya bisa melaju di perempat final. Misalnya aja nanti Turki di perempat final ini akan melawan Belanda. Nah, pertandingan Belanda versus Turki ini akan berlangsung pada Minggu 7 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Langsung aja nih kita prediksi ya hasil pertandingan nantinya Belanda versus Turki. Kita kedatangan dua narasumber, ada Bung Raf, halo Bung Raf. Halo Mbak Des. Ya, ada Bung Majid, halo Bung. Ya, ini kita dulu ya, ngebahas Turki dulu nih ya. Iya. Keajaiban apa nih yang buat Turki bisa masuk ke 8 besar di Piala Eropa? Bung Raf dulu nih yang kemarin ngedukung Turki mati-matian. Ya, ini jangan disebut untung-untungan. Turki tidak begitu, Bos. Ada kodamnya, mungkin kodamnya. Kodamnya Turki. Jadi Turki ini kuda. perlu dicatat di area yang terbaik. Mereka kan semifinal 2008 ya. Nah, semifinal 2008. Dan mereka ingin mengulangi itu. Dan sebenarnya ya semakin ke sini Turki semakin menunjukkan inilah Turki. Nah, itu loh. Jadi apa inilah Turki apa ini? Turki ini adalah ya tim yang memang sangat berbahaya sekali dalam sisi penyerangan. Ya, dan saya apresiasi ya karena saya nonton 90 menit kemarin diserang habis-habisan juga. Bahkan babak kedua itu jual beli serangan luar biasa. Tapi seperti yang saya pesankan ke Montella, ya Montella melakukannya dengan baik. Berikan gaya bertahan ala Italia gitu. Dan mereka buktikan. Mereka menang nih 2-1 nih. Turki rasa spaghetti. Jadi Turki ini memang ya tim yang sudah siap lah siapapun lawannya, mau timnas pusat kayak Belanda kayak aduh. Siap lah untuk meraih semifinal lagi. Nah, kalau Bung Majid gimana nih? Apa benar Turki itu benar-benar ada kemampuan untuk masuk perempat final atau emang keberuntungan atau ada kodam atau gimana? Ngebahas sama Bung Raf ya sebelum ini Turki lawan Austria ya. Saya ngedukung habis-habisan Austria karena kan di fase grup kan dikdaya banget ya, juara grup. Tapi tim lucu ini ternyata sangat lucu lagi nih, bisa ngalahin Austria yang notabene juga mengalahkan Belanda. Tapi di pertandingan ini perlu digaris bawahi bahwa sepak bola bukan matematika. Walaupun Turki bisa mengalahkan Austria mengalahkan Belanda. Apakah mungkin gitu Austria bisa ngalahin? Semua di tangan Bandar. Betul, di tangan Belanda. Karena Belanda kan semua ada gitu. Dan saya pikir untuk pembuka sekarang ini saya melihat Turki ini tim yang bisa dilihat jangan dipandang sebelah mata lah untuk 8 besar ini. Ya, permainan Turki lawan Austria kemarin walaupun digempur habis-habisan, ternyata permainan kocak lawan Portugal juga tidak terjadi lagi. Mungkin udah evaluasi ya. Pasti. Kalau 3-0 lawan Portugal backnya bisa blunder, kemudian memang Turki ini punya mentalitasnya bagus juga ya, Bung Raf ya. Kita lihat lawan Belanda, nanti saya akan bedah dari statistiknya. Nah, kalau Belanda sendiri kan selama Piala Eropa tuh agak cukup mengecewakan ya. Piala Eropa kali ini karena kan lumayan landai permainannya. Nah, di 16 besar kemarin udah memperlihatkan bukan permainan Belanda seperti apa gitu? Ya, dari fase grup dulu ya, memang Belanda itu punya pertandingan yang bisa dibilang inkonsisten ya, karena pertama menang 2-1 lawan Polandia, kemudian seri nih lawan Prancis. Memang di grupnya berat-berat ya. Kemudian kalah 3-2 nih dari Austria. Dan saya pikir ini akan menjadi jadi cambuk tersendiri, bisa kalah sama Austria sampai akhirnya di pertandingan terakhir untung saja ketemu Rumania ya. Akhirnya di situ bisa bangkit kembali 3-0 dan ini kembali mungkin menurut saya sih diuntungkan karena Turki bukan salah satu tim yang difavoritkan untuk bisa juara lah ya. Dan sementara Belanda dengan skuad saya bilang mewah ya, karena hampir semua pemainnya itu ada di klub-klub besar di Liga Eropa, apalagi pemain 4 belakangnya ini yang tidak pernah digantikan, walaupun kemarin lawan Rumania sempat dikanangin dulu ya, ada yang dirotasi. Pemain belakangnya itu seperti Nathan Ake, Virgil van Dijk, terus De Vrij sama Dumfries, ini 4 pemain belakang memang dari Ronald Koeman ini selalu menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-3-2-1. Dan 4 pemain yang raksasa ini dari Virgil van Dijk sama si De Vrij ini saya pikir akan menjadi PR lah ya buat lini pertahanan dari Turki, apalagi bola-bola set piece dari pemain Belanda ini juga cukup berbahaya. Nah, Belanda punya pemain dunia tadi.
Bagaimana Turki nantinya menghadapi pemain dunia Belanda gitu? Apa kira-kira strategi Turki nantinya? Ya, Turki saya masih menantikan juga ya ini bagaimana Montella, karena di Euro ini sangat menarik. Montella bisa menerapkan, kadang dia menerapkan formasi 3-4-3, kadang formasi 4 back 4-2-3-1 itu yang selalu diubah-ubah sama dia. Tapi di lini belakang memang pemainnya nggak terlalu berubah banyak ya. Nah, cuman ini melawan Belanda berbeda dengan Austria. Meskipun Austria notabene bisa menang 3-2 lawan Belanda, kalau feeling saya sih dia bakal menggunakan 4 back di sini. Tapi catatannya adalah bagaimana Montella ini akan kembali memberikan keleluasaan kepada penyerang-penyerangnya. Sisa yang di depan nih, yang Guiler, apabila kita lihat pertandingan terakhir, dia bisa yang bukan striker akhirnya dipercaya jadi striker. Nah, ini yang menjadi pembeda. Berarti Montella ingin ya udah pemain ya bermain have fun aja di lapangan gitu, tidak diberi beban. Dan itu yang membuat mereka bisa memenangi laga lawan Austria. Dan catatannya juga bagaimana sosok Demiral ya, Demiral yang tidak disangka-sangka bisa mencetak 2 gol malah yang ini yang membahayakan bahwa melalui tendangan corner ataupun set piece Turki ini sangat berbahaya sekali. Dan beruntung bagi mereka di sini kapten mereka akan kembali bermain. Sisa di tengah ini nih siapa yang akan diplot? Saya kira Yilmaz ataupun Yildiz ini akan menjadi pemain yang cukup merepotkan Belanda. Kalau Yilmaz kemarin dia sangat-sangat merepotkan meskipun ada beberapa peluang emas yang tidak bisa menciptakan gol. Dan saya kira pemain belakang Belanda akan keteteran melihat kecepatan dari Yilmaz ini, dan dia akan menjadi pemain yang sangat berbahaya bagi Belanda. Nah, kalau Belanda sendiri gimana menghadapi Turki? Turki kan dilihat inkonsisten ya. Tadi kan disebutin kalau misalnya kadang dia bisa bermain luas gitu, tapi kadang juga mengecewakan gitu, malah melakukan gol bunuh diri dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh kalau Belanda? Apakah Belanda diuntungkan dengan inkonsisten Turki itu? Ya, sebenarnya sama sih sama Belanda. Belanda tuh sudah kemasukan 4 gol, walaupun produktivitasnya juga lumayan 7 gol. Dan Belanda juga punya salah satu kandidat top skor, itu si Gakpo sudah 3 gol dan dia beruntung sudah mendapatkan 1 assist. Dan melawan Turki ini ya harus diwaspadai karena Gakpo tuh lagi, kalau di PS tuh lagi merah banget. Tendangan dia sayap dari kiri, tendangannya juga kenceng banget. Power dia pemain powerful banget. Kemudian juga ada salah satu striker berbahaya ya, Memphis Depay juga, walaupun dia baru sekitar 1 gol atau 2 gol gitu. Ya ini juga cukup berbahaya juga buat lini pertahanan dari Turki yang notabene memang bermain juga masih anggot-anggotan di lini belakang. Sebenarnya sama seperti Van Dijk ya, di belakang juga kadang mereka bagus ketika menyerang itu 4 pemain belakang dari Belanda, tapi ketika bertahan itu kemudian itu terjadi kesalahan ketika melawan Austria di mana Sabitzer bisa mencetak gol ketiga di menit 80 sampai akhirnya susah bangkit untuk menyamakan kedudukan. Itu karena memang terlihat tidak fokus di lini belakang Belanda sehingga bisa terjadi 3 gol. Walaupun 1 golnya itu kalau tidak ada on goal ya. Kira-kira Belanda kali ini akan mengeluarkan seluruh tim terbaik, seluruh pemain terbaiknya nggak sih untuk melawan Turki, apa menyepelekan gitu? Ya pastinya ini udah babak 8 besar di mana Belanda juga sangat haus untuk meraih juara di Euro kali ini. Dan Ronald Koeman juga pasti akan menerapkan formasi yang sama, itu 4-2-3-1, di mana 4 lini belakang tetap ada Nathan Ake, ada Virgil van Dijk, ada De Vrij, kemudian ada Dumfries. Di 2 di depannya ada Veerman sama Schouten, kemudian ada Gakpo, Reinsdorp sama Simons, dan di depan tunggal itu ada striker atau Memphis Depay. Dan saya pikir starting 11 ini akan tetap digunakan, dan pergantian pemain juga masih akan dilakukan di menit-menit 70 oleh Ronald Koeman, di mana memang skuad dari timnas pusat ini mempunyai kedalaman yang cukup, karena pemain penggantinya juga pas di awal itu si Weghorst ya, itu juga malah bisa jadi super sub ya di laga pertama lawan Polandia, di mana dia masuk menit 81, kemudian menit 83 dia golin sehingga mengubah kedudukan yang tadi 1-1 menjadi 2-1 buat keunggulan Belanda. Nah, Turki kan selama ini udah mengeluarkan pemain terbaiknya ya. Kira-kira masih fit nggak sih untuk melawan Belanda nantinya? Itu kan dia juga selama Piala Eropa ini lumayan menghadapi tim-tim kuat gitu.
Ya, kalau Turki ya kembali lagi ketika Montella mempercayakan pemainnya untuk bermain yang penting bahagia dengan bola, ya mereka pasti bisa menunjukkan itu. Dan saya kira yang tekanan di sini adalah Belanda, di mana Belanda punya target tinggi, di mana hasil mereka tidak terlalu memuaskan di grup, meskipun di babak 16 besar dan kemudian di babak 8 besar. Ini kan boleh dibilang tim yang mereka hadapi kan boleh dibilang tidak terlalu separah yang di grup lah ya, Mas. Kan di grup kan ada Prancis gitu ya. Tapi kembali lagi justru ya tim-tim yang seperti ini yang bisa merepotkan Belanda. Di mana kalau Rumania kemarin ya Rumania memang secara komposisi pemain kalah lah ya, kualitas pemain kalah. Dan Rumania sebenarnya telah mencoba bermain bagus, tapi kembali lagi yang namanya Belanda, strikernya memang striker yang cukup luar biasa, Gakpo. Sekecil apapun peluang bisa gol, itu yang tidak dimiliki oleh Rumania, sehingga kalah telak 0-3. Tapi ini adalah Turki, Turki yang cukup Spartan dan sampai saat ini cukup mengagetkan. Dan sisa bagaimana formasi ini, itu yang saya sebutkan tadi, formasi apabila dia menggunakan 4-2-3-1, dia akan bermain seperti melawan Ceko, dan Belanda kan tidak jauh berbeda seperti itu. Dan kemudian apabila dia ingin bermain terbuka, dia akan mengandalkan tiga pemain bertahan, kemudian 3-4-3 yang bisa juga nantinya menjadi 5 pemain bertahan, 2 gelandang membantu di pertahanan. Ini yang membuat tim ini menjadi kuat, dan itu yang kadang terlihat di lawan Austria kemarin. Dan sisa bagaimana memang di depan ini ya yang cukup diwaspadai itu bagaimana nanti Yilmaz, Yildiz ataupun Güler ini memang diharapkan sangat-sangat fit untuk mengeksplor bagaimana mengacaukan lini pertahanan dari Belanda. Kalau untuk ujung tombak ya agak tanda tanya, memang Turki itu tanda tanya. Kalau untuk ujung tombak ya. Karena kadang si ini bagus, kadang ini. Iya, karena memang mereka tidak memiliki pemain ya. Tidak mengandalkan sosok ya. Iya, tidak mengandalkan sosok. Jadi ini murni gelandang yang memang harus diwaspadai, gelandang-gelandang dari Turki ini. Turki optimis nggak bisa masuk semifinal. Kalaupun ini berarti sejarahnya gimana nih? Kalau misalnya akhirnya Turki bisa masuk semifinal Piala Eropa, apakah pernah sebelumnya? Iya, kalau melihat sejarah ya, kalau untuk semifinal kan mereka sudah pernah ya. Sudah jadi pernah ya? justru mereka ingin melewati sejarah sebenarnya. Kebetulan yang ketemu ini adalah Belanda. Wah, Belanda ini bahagia harusnya Turki. Kalau mereka bermain bahagia melawan Belanda, wah kalah itu Belanda. Dan saya yakin peluangnya masih tinggi. Ya kembali lagi seperti lawan Austria kemarin, Belanda kan keteteran, pasti kebobolan di babak pertama. Dan udah punya peluang ya, karena udah pernah mengalahkan Austria yang waktu itu juga mengalahkan Belanda. Ya. Jadi Turki. Saya yakin nih, Yilmaz pasti. Yilmaz. Kalau Bung Majid nih, Turki kalau secara statistik kan 16% ya. Gimana nih kalau nasib Belanda ke depannya kalau gagal masuk semifinal dikalahkan oleh Turki? Apakah nantinya akan ada evaluasi ke pemain atau pelatih? Belanda di sejarah Piala Eropa juara 1988 dan semifinal tuh udah 4 kali. Iya. Kalau ini sekarang semifinal gagal, lolos lagi semifinal gagal ya berarti semifinal yang kelima kali. Tapi kayaknya untuk tahun ini ingin mengulang lah ya juara tahun 1988 dan menilik dari statistik dari permainan dari 4 pertandingan di fase grup dan kemarin di babak 16 besar. Saya pikir Belanda mempunyai penguasaan bola yang cukup bagus. Hanya melawan Prancis saja yang skor 0-0, memang kalah penguasaan bola, kalah shoot and goal. Akan tapi di 3 pertandingan lawan Polandia, terus kemudian lawan Austria dan terakhir lawan Romania itu tampil super power banget ya. Dimana Ronald Koeman memang memperkuat lini tengah, memainkan dari lini tengah dan mulai mengeksplor dari kiri kanan. Dan dia emang si Memphis Depay ini sebagai bisa dibilang striker tunggal ya. Karena si Gakpo ini diberi leluasaan. Mungkin kalau di Argentina bisa seperti Messi, cuman bedanya dia tidak ke tengah, bukan second striker, lebih ke sayap sama striker. Dan saya pikir ini permainan dari Belanda ini untuk mengeksplor lini pertahanan dari Turki akan benar-benar digempur, dan set piece-nya yang akan menjadi cukup karena kita tahu ya pemain-pemain Belanda mempunyai postur yang monster yang tinggi-tinggi. Tapi ya balik lagi itu juga bisa dipatahkan ketika lawan Argentina yang posturnya tidak terlalu besar. Kemudian
kemarin lawan Austria juga bisa kalah ya. Balik lagi juga emang se-super power apapun lini belakangnya dari Belanda tetap masih bisa ada kebobolan ya. ada 4 gol kan, sudah ada 4 gol. Dan head to head juga unggul ya Belanda dari 7 pertemuan terakhir dengan Turki. Belanda 4 kali kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Sementara ini akan menjadi catatan baik juga bagi Belanda untuk terus menjaga rekornya untuk bisa menang lawan Turki. Kemudian juga dari 6 pertandingan terakhir Belanda juga menang 2 imbang, dua menang, sekali imbang dan 3 kali kalah dari pertandingan babak kualifikasi juga. Berarti Belanda bakal mati-matian juga ya di sini ya, untuk menyerang Turki. Betul. Nah, kalau misalnya Belanda gagal masuk ke semifinal gitu, itu kan banyak pemain internasional ya di dalam ya yang bermain di liga-liga Eropa gitu. Apakah mempengaruhi harga pasaran nih nanti para pemain bintang ini? Sebenarnya di Belanda ini skuadnya bisa dibilang lagi mateng-matengnya karena hampir rata-rata tuh di usia emas lah ya, 27. Mungkin ada beberapa pemain muda seperti Simons yang masih 21, tapi ya kita lihat Memphis Depay, kemudian Nathan, yang pemain ini belakangnya dari Virgil van Dijk, kemudian De Vrij, itu kan pemain-pemain yang sudah dibilang dalam usia matangnya dia. Dan saya pikir ya untuk Piala Dunia masih bisa lah ya dengan skuad ini 2026, 2 tahun lagi masih sangat bisa lebih matang lagi, walaupun di Piala Dunia kemarin juga masih pakai skuad ini, ada beberapa pemain juga. Ya kalau harga pasar ya mungkin nggak pengaruh ya, karena pemain-pemain ini juga pemain-pemain inti di klub-klubnya. Ada yang misalnya di Van Dijk di Liverpool, dan ada si Gakpo juga di Liverpool, pemain-pemain inti, dan hampir semua ada pemain Serie A juga, ada pemain dari Liga Jerman juga. Berarti bukan masalah di pemainnya, berarti strategi ya, kalaupun emang kalah di semifinal ya, ini. bedanya liga dengan turnamen kan, ya kalau turnamen apalagi sekarang udah knockout, ya faktor di pertandingan banyak ya, ada faktor non teknisnya misalnya ya salah satu pemain ini cedera atau kurang fit. Beda dengan liga kan, misalnya pertandingan nggak main, pertandingan besok kan fit lagi, bisa bagus lagi formanya. Kalau Turki sendiri gimana nih? Harganya bakal naik nggak nih pemain-pemainnya, yang pemain lokalnya kalau misalnya bisa masuk ke semifinal, apalagi final gitu di Piala Eropa kali ini? Kalau naik sih nggak, karena mereka kan sudah kesepakatan dengan klub, dan untuk menaikkan nilai pasar itu kan performa mereka di klub, tidak hanya di timnas sebenarnya. Tapi ini mungkin catatannya kesempatan naikin harga pemain-pemain muda. Nah, mungkin seperti Güler nih di Madrid nih, mungkin dengan label apabila misalkan menjuarai Euro nih misalkan, dia akan punya harga tersendiri. Dan kemarin sebenarnya ini peluang untuk pemain-pemain yang dari tim-tim kuda hitam sebenarnya, untuk mencoba bagaimana dilirik oleh tim-tim Eropa sebenarnya. Tapi kembali lagi, ya ini adalah panggungnya mereka, panggung untuk timnas nasional mereka, tim nasional mereka. Dan Turki, ya kembali lagi, mereka ini adalah satu-satunya, kalau boleh dibilang ya, sangat nuansa Islamnya juga sangat tinggi ya. Dan mereka satu-satunya perwakilan gitu. Jadi semua doa ke mereka nih. Semua doa ke mereka. Cuman bagaimana ya itu tadi, ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Apa nih yang akan dicoba oleh Montella nih? Apakah menggunakan 4 back atau 3 back? Nah, kalau di Italia kan dulu 3 back udah mulai ya, meskipun sekarang udah sangat berubah total ya. Nah, ini akan menjadi menariknya laga melawan Belanda ini. Dan saya sebut ya ini adalah laga yang begitu spesial, karena pertarungan Turki tidak akan, bahkan dalam catatan saya ya, mereka memang tim yang tidak bermain bertahan. Beda kalau digempur habis-habisan ya. Beda cerita tuh kalau digempur habis-habisan. Tapi sangat melakukan pola serangan yang cukup luar biasa, dan mereka memang mumpuni di situ. Saya menantikan malah apakah berani Montella menurunkan Tosun ntar menjadi ujung tombaknya. Karena Tosun ini juga mengerikan apabila bisa memperoleh sedikit peluang, dia bisa mengkonversi menjadi gol. Tapi kembali lagi, karena ini lawan Belanda, saya kira ya lini depan Turki antara Yilmaz, kemudian Yildiz atau Güler, ini yang akan merepotkan. Mereka bertiga ini dengan kualitas skill individu masing-masing pasti akan berusaha memberikan tekanan. Dan ini tidak hanya kerja sama tim ya, jadi mereka, feeling saya ya, seperti Yilmaz, dia akan mencoba melewati 1-2 pemain, langsung shooting,
atau 1-2 pemain dilewati kemudian mengumpan dan akan mencoba shooting shot on target mereka pasti tinggi, saya yakin ini. Oke, kalau gitu nanti kan kalau misalnya menang melawan Inggris atau Swiss gitu ya, yang diharapkan Turki nih kira-kira melawan Inggris lah, Inggris Inggris lah. yang lagi Inggris. Jadi kalau mereka berharap Inggris menang karena melawan Inggris itu lebih asik gitu, lebih asik. Lebih asik atau lebih mudah kayaknya? Iya lebih asik ya tentunya lebih bukan lebih mudah sih. Karena Inggris ini adalah tim yang penuh tekanan sebenarnya. Jadi itu yang bisa dimanfaatkan dan mereka tapi dibanding Inggris ya, mereka harus melewati fase melawan Belanda ini dulu. Fase bila mereka bisa memenangi laga melawan Belanda, saya yakin mereka bisa lebih mudah ya nanti final. Untuk mencapai final. Kalau Belanda sendiri gimana nih? Lebih enak melawan Swiss atau Inggris? Belanda pastinya lolos, ngalahin Turki. Kita lihat aja ya. Kalau lawan Swiss agak kurang, mungkin lawan Inggris ya, biar lebih lebih berpeluang masuk final. Iya, lebih Inggris juga mainnya kan masih anggot-anggotan Belanda juga. Saya pikir dengan hasil kemarin mentalitas dia kembali bangkit lagi karena lawannya 3-0 kan. Iya, kemenangan besar itu membuat mentalitas pemain kan semakin udah mulai kelihatan ya di bawah musim hari. Dikagetkan. Dikagetkan sama Turki. Lagi-lagi tapi cuma dua kata lucu buat Turki. Iya. Apa? Kocak banget. Sampai bisa masuk 8 besar tapi emang ya mungkin Montella tadi yang harganya bakal naik nanti. Iya, malah Montella ya. Karena bisa membuat strategi yang begitu ciamik gitu ya. Sangat di luar dugaan lah ya. Di luar dugaan. Bukan kuda hitam, kuda liar ini tuh. Kuda liar. Sampai semifinal ya. Nah, kalau misalnya Belanda sendiri optimis nggak bisa masuk final Piala Eropa gitu kalau dilihat dari kalau permainan lihat dari peta yang sebelah kiri ya, yang sebelah kanan itu emang Belanda ini memang sangat diuntungkan ya. Karena walaupun nanti di bawahnya ada Inggris sama Swiss. Yang bertanding ya. Walaupun nanti keluar Inggris ya akan menjadi pertandingan seru juga Belanda Inggris. Sementara yang di kiri kan itu dari semifinal itu udah sangat berat banget lah ya. Iya. Dan saya pikir Belanda untuk meraih juara di tahun ini kebuka dengan peta persaingan yang lebih mudah di persaingan sebelah kanan. Tapi kata Turki tidak semudah itu tidak akan mudah, tidak akan mudah bagi Belanda mengalahkan Turki. Nah, kalau Turki optimis nggak bisa masuk final Piala Eropa nih? Atau malah pemenang Piala Eropa bisa cetak sejarah berarti ya kalau menang Piala Eropa? Pastinya karena inilah laga yang mereka tunggu-tunggu. Saya sebut laga yang paling mereka nantikan ya ini melawan tim-tim seperti Belanda. Inilah yang lawan yang seimbang, jangan seperti kemarin Austria kan kebukti KO kan. Nah, lawan seimbangnya Belanda. Ya, jadi mungkin orang menyebut wah statistik ini ya ini kemarin. Mungkin Turki kalah setiap congkak ya. Turki kalah setiap congkak. Karena doa itu kan. Karena memang ini ya dukungan supporter dari Turki ini juga gila, fanatik banget, dan mereka tekanan membayar Erdogan itu. Mungkin Jadi mereka membayar itu, dan ini akan kembali lagi sama-sama fanatik nih Belanda dengan Turki ya, tapi Belanda saya pernah bahkan ngobrol sama orang Belanda ya, kenapa mereka agak pesimis Belanda memenangi kejuaraan dunia. Karena memang ada setiap di laga-laga penting ada ego pemain masing-masing. Nah, dan itu memang catatan tersendiri juga, beberapa peluang yang harus bisa dicetak gol ini tidak terjadi. Berarti individunya bagus tapi timnya agak kurang ini ya. Kadang kerjasamanya bagus tapi di laga penting mereka melewatkan kerjasama itu. Mungkin buru-buru mencetak gol kali ya, kita nggak tahu ya. Dan itu tidak ada di Turki. Nah, Turki ini adalah memang tim yang sudah sangat siap menggempur. Ya udah gempur aja dulu. Masalah kita digempur, kita bertahan balik. Kalau kebobolan, kita gempur lagi. Itu Turki. Tidak ada kata-kata, aduh, parkir bus. Wah, tidak ada kata parkir bus. Montella ini. Nah, terakhir nih, prediksi pertandingan Belanda versus Turki ini berapa nih? 3-2. Dan di menit berapa aja? Nyampe 120 nggak? Atau enggak, 90 menit. Tapi skor 3-2. Karena kalau 3-1 kasihan ya. Kasihan dalam 3-2 lah. 3-2 untuk 90 menit ya? Iya, 3-2. Kalau Bung Majid sendiri gimana nih? Berapa? Ya, melihat Piala Dunia kemarin, Belanda mampu sampai semifinal ya. Iya. Terus pertandingan sekarang juga udah mulai bagus nih. Ya, untuk Turki ya kekocakannya stop sampai di 8 besar aja lah ya. Kejutannya kali ya. Iya, 2-0 lah ya.
margin 2 lah, mungkin dikasih 1 tapi akhirnya 3-1. Tapi 3-1. pertandingan akan 90 menit sih. 90 menit Ini akan juga. benar-benar didobrak sama 3-1 untuk Turki. Belanda. Terima Tapi kasih. kemarin saya Terima kasih, prediksi Australia sama Turki kalah ya Australia. Iya. Saya. Ya, makanya Kak. ini 3-1 untuk Turki. Kayaknya tergantung congkaknya Turki sih. Tapi kemarin juga congkak. Menang juga tapi ya. Iya, karena Ya oke lah kalau ya, gitu. ya. Kita lihat apakah Turki akan mencetak sejarah Pasti. lolos ke final bahkannya Piala Eropa atau Belanda cukup Belanda puas dengan pemain yang semua ke Indonesia gitu ya. Jadi kita Supplier. saksikan aja nanti pada Minggu 7 Juli pukul 2 dini hari dan jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024. Terima kasih.